Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Sastra Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delita Nur Ayu Pratama, NIM 19 130, yang akan mempresentasikan terlebih dahulu terkait dengan pengertian kurikulum. Yang pertama ada pengertian dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan tentang sistem pendidikan nasional, yang menyebutkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Namun juga ada beberapa ahli atau pakar yang mempunyai pengertian lain namun memiliki makna yang sama. Salah satunya adalah Hamalik tahun 1990 berpendapat bahwa pengertian kurikulum merupakan suatu alat yang sangat penting dalam rangka merealisasikan dan mencapai tujuan pendidikan sekolah. Apa saja alat-alat tersebut? Alat-alat yang dimaksud adalah berupa prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur bagi perencanaan, implementasi, dan evaluasi untuk merancang dan membangun suatu program pendidikan. Dari dua pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua ada tujuan kurikulum. Jadi setiap negara pastinya menyadari bahwa kurikulum sangat penting untuk pertumbuhan atau perkembangan secara atau perkembangan pendidikan bagi suatu negara, dan setiap negara pasti mempunyai tujuan pendidikan yang berbeda. Tujuan utama kurikulum sebenarnya adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat. Kemudian kurikulum juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, pada setiap negara, kurikulum juga mempunyai tujuan yang berbeda-beda, yang didasarkan atau bergantung pada falsafah negara, keadaan sosial, politik, serta sumber daya alam yang terdapat pada negara tersebut. Di Indonesia sendiri, tujuan pendidikan dirumuskan antara lain adalah sebagai pendidikan sebagai dasar yang meletakkan fondasi dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik dapat hidup mandiri dan siap mengikuti jenjang pendidikan lebih lanjut. Kemudian di dalam kurikulum tentunya juga ada materi yang berupa serangkaian bahan ajar yang akan digunakan atau disampaikan dalam kegiatan belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan di negara tersebut. Dan adapun kriteria dalam memasukkan suatu materi ke dalam kurikulum. Yang pertama adalah sesuai dengan perkembangan siswa serta bermakna bagi mereka. Jadi apabila siswa tersebut masih berada di sekolah dasar, maka materi-materi yang diajarkan adalah materi-materi dasar seperti bagaimana cara menghitung, bagaimana cara membaca, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bersifat ilmiah yang dapat diuji kebenarannya. Jadi tidak serta-merta kita memasukkan materi yang berupa opini atau pendapat-pendapat yang tidak jelas sumbernya dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang ketiga merupakan cerminan dari kenyataan nasional. Yang keempat, penunjang tercapainya tujuan dari pendidikan.
Kemudian ada beberapa perkembangan kurikulum di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia telah beberapa kali mengalami pergantian atau pembaruan kurikulum karena kurikulum itu sifatnya dinamis atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sehingga tidak mengherankan bahwa kurikulum di Indonesia mengalami beberapa pergantian atau perubahan. Nah, awal mula adanya kurikulum yaitu diawali pada tahun 1947, di mana pada saat itu kurikulumnya bernama Rencana Pelajaran yang menekankan pada pembentukan karakter masyarakat Indonesia sebagai manusia yang merdeka dan berdaulat. Seperti yang kita tahu bahwa pada tahun tersebut Indonesia masih salah satu negara yang bisa dikategorikan negara yang baru merdeka. Oleh karena itu, fokus utamanya adalah untuk membentuk karakter siswa yang sebagai manusia yang merdeka dan berdaulat, seperti itu. Kemudian, kurikulum tersebut disempurnakan lagi oleh Rencana Pelajaran Terurai pada tahun 1952 yang mulai menerapkan seorang guru untuk mengajarkan satu mata pelajaran. Jadi pada kurikulum sebelumnya itu guru bisa mengajar atau mengajarkan beberapa ilmu pengetahuan, namun pada kurikulum ini guru hanya difokuskan untuk mengajar satu mata pelajaran. Kemudian pada tahun 1964 kurikulum Indonesia kembali mengalami pembaruan dengan penekanan pada program Pancawardhana atau pengembangan moral, kecerdasan emosional, keterampilan, dan jasmani. Jadi pendidikan di tahun tersebut tidak hanya berfokus pada pendidikan yang bersifat akademis, namun juga mulai memperhatikan perkembangan moral, kemudian kecerdasan emosional, keterampilan, dan jasmani. Kemudian pada tahun 1968, kurikulum di Indonesia juga mengalami perubahan kembali yang menekankan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Pada tahun 1975, kurikulum yang baru pun menggantikan kurikulum tahun 1968. Kurikulum yang baru ini dikenal dengan sebutan satuan pelajaran yang maksudnya adalah rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Nah, kemudian kurikulum juga kembali berubah, mengalami perubahan atau mengalami pembaruan di tahun 1984, 1994, 1999, tahun 2004, tahun 2006 atau yang sering kita sebut sebagai KTSP, dan yang terakhir di tahun 2013. Nah, tentunya perubahan-perubahan tersebut adalah bertujuan untuk menyempurnakan kurikulum yang sudah ada dan menyesuaikan dengan zaman yang ada pada sekarang. Kurikulum 2013 atau yang biasa dikenal dengan K13 lebih menitik beratkan pada 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Mungkin sekian pembahasan mengenai kurikulum. Selanjutnya akan dibahas mengenai kurikulum KTSP oleh teman saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Pridayanti dengan NIM 190-210-402-119. Saya akan menjelaskan tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau dikenal dengan KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP ini dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Secara operasional, kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Variabel KTSP meliputi tujuan pendidikan KTSP, struktur dan muatan KTSP, kalender pendidikan, dan silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok atau tema pembelajaran tertentu yang mencakup kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan serta alat belajar. Sekian, terima kasih. Perkenalkan,
Nama saya Susti Rahayu, NIM 1902104022127. Selanjutnya, karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang dikenal dengan KTSP. Terdapat 4 karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu. Hal tersebut dapat dilihat dari struktur program yang memuat sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Keberhasilan kurikulum ini diukur berdasarkan kemampuan siswa memahami materi pembelajaran. Hal itu dapat dilihat dari sistem kelulusan siswa yang ditentukan oleh standar minimal penguasaan isi pelajaran. Kedua, KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu. Hal ini dapat dilihat dari prinsip pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran melalui berbagai pendekatan. Dan kurikulum ini juga menekankan pada aspek pengembangan minat dan bakat siswa. Ketiga, KTSP adalah kurikulum yang mengakses kepentingan daerah. Hal itu terlihat pada salah satu prinsip KTSP, yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Dengan demikian, maka KTSP adalah kurikulum yang dikembangkan oleh daerah. Dan yang terakhir, KTSP merupakan kurikulum teknologis. Hal itu tampak dari adanya standar kompetensi dan kompetensi dasar, yang dijabarkan pada indikator hasil belajar, yaitu sejumlah perilaku yang terukur sebagai bahan penilaian. Berdasarkan karakteristik tersebut, KTSP merupakan kurikulum yang memuat semua unsur desain kurikulum. Meskipun semua unsur desain mewarnai KTSP, akan tetapi desain KTSP sebagai desain kurikulum yang berorientasi pada pengembangan disiplin ilmu atau desain kurikulum subjek akademis tampak lebih dominan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Mira Salsabila dengan NIM 190210402129. Saya akan menerangkan tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang lebih dikenal dengan KTSP. Tujuan diterapkannya KTSP secara umum yaitu untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Secara khusus, tujuan penerapan KTSP adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengembalian keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan yang akan dicapai. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Ilham. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu K13. K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum 2013 lebih ditekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar, yang akan menjadi fondasi bagi tingkat berikutnya. Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada budi pekerti, akhlak mulia, peserta didik secara utuh, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Dan tujuan dari KTSP akan diteruskan oleh Saudara Ulung. Tujuan kurikulum K13 ini adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi yang kreatif, inovatif, produktif, serta afektif, sehingga mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Siswa dituntut untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, cepat, dan tanggap, serta dilatih juga untuk menumbuhkan suatu keberanian yang ada di dalam dirinya.
Siswa akan dilatih kemampuan berlogika dalam memecahkan suatu masalah. Di dalam kurikulum 2013 juga, siswa diberikan unsur-unsur kehidupan dalam bermasyarakat serta unsur-unsur agama dengan target membentuk kepribadian yang berkarakter. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zudan Zaki, akan menerangkan mengenai K13 revisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 dan Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran, serta tata cara yang digunakan dalam pedoman di dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2017, pemerintah kembali mengubah atau merevisi K13. Sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan antara K13 dengan K13 edisi revisi ini. Akan tetapi terdapat 4 poin penting yang harus diketahui oleh para guru. Poin-poin itu antara lain penguatan pendidikan karakter, literasi, kreatif, critical thinking, komunikatif, dan juga kolaboratif. Lalu yang keempat adalah higher order thinking skill atau sering kita sebut sebagai HOTS. Nah, keempat kemampuan ini diharapkan bisa diterapkan di dalam pendidikan di Indonesia, mengingat semua komponen ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh siswa untuk bersaing di kancah internasional. Pada K13 edisi revisi ini terdapat 3 hal yang harus dicapai pada kurikulum ini, yaitu aspek karakter, literasi, dan juga kompetensi. Pada aspek karakter sangat ditekankan, seperti siswa akan dicetak sebagai orang yang jujur, adil, dan juga bersih, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan karakter siswa. Nah, pada karakter ini seorang guru diwajibkan dan harus melaksanakan di saat proses pembelajaran. Yang kedua adalah literasi. Terdapat 5 komponen literasi, yaitu literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, teknologi, dan juga literasi visual. Yang selanjutnya adalah kompetensi. Kompetensi juga tergolong dalam 3 hal, yaitu kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan juga kompetensi keterampilan. Ketiga kompetensi ini diharapkan mampu dikuasai oleh siswa untuk sebagai bekal bersaing pada kancah internasional pada abad ke-21 ini. Percakapan tersebut dinamai dengan kecakapan abad ke-21 yang meliputi kolaborasi, berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan juga komunikatif. Ya, teknologi, dan juga literasi visual. Yang selanjutnya adalah kompetensi. Kompetensi juga tergolong dalam 3 hal, yaitu kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan juga kompetensi keterampilan. Ketiga kompetensi ini diharapkan mampu dikuasai oleh siswa untuk sebagai bekal bersaing pada kancah internasional pada abad ke-21 ini. Percakapan tersebut dinamai dengan kecakapan abad ke-21 yang meliputi kolaborasi, berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan juga komunikatif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya WNS2 Habdi Utama Wibowo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian HOTS, karakteristik HOTS, contoh kegiatan pembelajaran, dan tujuan pembelajarannya. Nah, pengertian HOTS. Pengertian HOTS adalah kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Nah, selanjutnya karakteristik HOTS. 1. Mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek ingatan atau pengetahuan. Ciri-ciri berpikir tingkat tinggi: kemampuan menemukan, menganalisis, menciptakan metode baru, merefleksi, memprediksi, berargumen, dan yang terakhir, mengambil keputusan yang tepat. Tujuan diterapkannya HOTS dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 adalah mengkondisikan peserta didik untuk dapat berpikir kritis, logis, dan sistematis sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, serta memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Anderson dan Cardwell mengategorikan tingkat berpikir kurang lebih seperti berikut ini. HOTS: menciptakan dalam artian mengembangkan hipotesis, merencanakan penelitian, dan mengembangkan produk baru. Yang kedua, mengevaluasi, menentukan apakah kesimpulan sesuai dengan uraian fakta, menilai metode mana yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, menganalisis, mengelompokkan informasi, fenomena dalam bagian-bagian penting, menentukan keterkaitan antara komponen, menemukan pikiran pokok penulis. Contoh kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Salah satu contohnya. 1. Guru menugaskan peserta didik untuk menganalisis permasalahan yang disajikan melalui lembar kerja berkaitan dengan materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dalam bentuk linear satu variabel. Dan tujuan pembelajarannya, salah satu contohnya dari tujuan pembelajaran ini adalah pembelajaran bertujuan mengembangkan bakat, minat, dan potensi peserta didik agar berkarakter, kompeten, dan literat. Untuk mencapai hasil tersebut diperlukan pengalaman belajar yang bervariasi, mulai dari yang sederhana sampai pengalaman belajar yang kompleks. Dalam kegiatan tersebut, guru harus melaksanakan pembelajaran dan penilaian yang relevan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.